Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita memasuki topik yang baru ya. Ini chapter kedua dari kitab ini, Al-Bina wal I'rab. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan awal bahwa inilah topik paling penting dari ilmu nahwu, Al-Bina wal I'rab. Ya, jangan sampai lolos pembahasan ini. Al-Bina wal I'rab. Mayoritas kaidah ilmu nahwu itu ada di sini. Di pembahasan bina dan i'rab. Apa itu al-bina dan al-i'rab? Nanti yang pertama kali dibahas itu adalah al-bina. Al-i'rabnya bagian berikutnya ya. Baik, awalan yang pertama kali adalah al-bina. Apa itu? Huwa luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan li ghairi i'tilal, yaitu tetapnya akhir kata, jadi tetapnya bagian akhir dari satu kata halatan wahidah ya, dalam keadaan yang satu. Artinya dia menetapi keadaan yang satu, tidak ada keadaan lain. Itu satu-satunya kondisi dia. Jadi tidak pernah berubah bacaannya. Li ghairi i'tilalin, tanpa adanya huruf illat di ujungnya ya. Jadi begini. Kalau pembahasan al-i'rab wal bina ya, misalnya ya, kita perhatikan lafaz Allah ya pada kalimat tauhid ya, misalnya ya. La ilaha illallah. Nah, lafaz ini lafaz atau biasa disebut lafzul jalalah ya, jadi lafaz Allah itu biasa disebut lafzul jalalah, lafaz keagungan ya. Dia bisa berharokat dhammah seperti ini, sebagaimana juga dalam lafaz takbir Allahu Akbar, atau lafaz i'tidal sami'allahu liman hamidah. Tetapi bisa juga dia berubah, lafaz ini bukan berharokat dhammah tetapi fathah ya. Misalnya dalam banyak ayat Allah sebutkan innallaha ya, innallaha ma'as sabirin misalnya ya, innallaha yuhibbut tawwabin dan seterusnya. Nah, atau ada juga lafaz Allah ini ujungnya berharokat kasrah ya. Misalnya pada lafaz basmalah, bismillahi, pada lafaz hamdalah, alhamdulillahi dan sebagainya. Nah, perubahan itu yang tadi itu, perubahan bagian akhirnya itu yang disebut dengan i'rab. Jadi dia mengalami perubahan yang disebut i'rab. Kenapa dia berubah? Nah, nanti di belakang pembahasannya ya. Sederhananya ya, atau ringkasnya, karena adanya perbedaan amil, perbedaan faktor. Ada faktor-faktor yang mengubah dia. Jadi kalau mengalami perubahan itulah yang disebut dengan i'rab. Nah, kalau al-bina itu sebaliknya, dia tidak mengalami perubahan. Jadi misalnya kita ganti lafaz Allah di sini dengan lafaz huwa ya. La ilaha illa huwa. Ya, lafaz ini tidak berubah. Gitu terus dia. Lafaz huwa itu. Misalnya kita temukan di dalam ayat yang lain ya, misalnya qul huwallahu ahad. Di dalam ayat yang lain huwallahu allazi la ilaha illa.
ya, dan sebagainya. Jadi lafaz huwa itu tidak pernah berubah, selalu dia bacanya seperti itu apapun keadaannya. Nah, kondisi semacam ini, yakni dia hanya punya satu cara membaca, dia tidak berubah, inilah yang disebut dengan al-bina, ya. Jadi secara teoretis lebih mudah mempelajari al-bina, ya, karena dia tidak berubah, keadaannya hanya satu macam. Kalau i'rab nanti ada banyak macam, ada 4 macam, ya, dia bisa berubah. Baik, ya, itu sedikit pengantar. Kemudian contoh di sini, ya, kalau yang beliau contohkan adalah lafaz haula, ya. Nahwu contoh luzumu haula'i al-qasr. Jadi lafaz haula itu selalu, ya, berharokat kasrah. Haula'i. Ya, taqul, Anda katakan misalnya contoh nomor 1. Hadara haula'i. Ya. Telah hadir haula, ya, orang-orang, ya, orang-orang itu sudah hadir. Bacanya dengan haula'i. Nanti contoh di bawah lagi, ra'aitu haula'i, ya, tetap meskipun dia kalau dalam pembahasan i'rab dia berbeda kondisi, berbeda keadaan. Jadi sebagai pengetahuan awal, i'rab itu nanti ada 4 macam bagian. Ada yang disebut rafa dan nasab, ada jar atau khafd, kemudian yang terakhir ada jazm. Ini 4 keadaan i'rab itu. Nah, kata yang mengalami i'rab akan berubah sesuai keadaan ini. Sementara kata yang mengalami bina tidak berubah dia, apapun keadaannya. Mau dia rafa, mau dia nasab, jar, khaf atau jazm, tidak berubah. Seperti lafaz haula di sini, ya. Jadi haula yang contoh pertama itu isim isyarah, ismu isyarah mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in fa'il, ya. Dia sebagai isim isyarah, isim isyarat, kata tunjuk, ya. Orang-orang ini, ya, dia mabni, nah, mengalami bina 'alal kasri, ya, terhadap harokat kasrah itu. Jadi tidak berubah, dia selalu, ya, dalam hadan mabni kasrah fiha mahalli raf'in, ya, dalam posisi rafa sebagai fa'il, ya. Nanti posisi rafa dan posisi nasab dan sebagainya kita jelaskan lebih detail di pembahasan i'rab, ya. Tetapi secara sederhana suatu kata itu mengalami posisi rafa kalau dia berada sebagai berposisi sebagai subjek atau predikat, mubtada, khabar, ya, fa'il, ya, dia sebagai subjek atau predikat, ya. Seperti lafaz haula'i pada contoh hadara haula, telah hadir haula. Haula itu pelaku yang hadir, ya. Kemudian yang kedua, ra'aitu haula. Nah, ini dia fi mahalli nasb, dalam posisi nasab. Kenapa dia dalam posisi nasab? Karena dia sebagai objek. Nah, jadi kata yang dinasab salah satunya karena dia sebagai objek. Nah, tetapi haula meskipun posisinya tadi rafa kemudian berubah jadi nasab, tidak mengalami perubahan cara membaca, tetap dibaca haula'i. Jadi ismu isyaratin mabniun 'alal kasr, ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Demikian pula contoh yang ketiga, marartu bihaula'i, tidak berubah. Haula'i ismu isyarah mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin bi harfil jar. Nah, dia posisinya jar karena ada huruf jar sebelumnya, itu huruf ba. Bihaula, ba-nya tidak mengubah, ya, cara membacanya, tetap haula'i. Nah, kemudian di sini beliau tekankan fal mabniyu tsabitun ala syaklin wahid. Mabni yang mengalami bina itu tetap sabit ala syaklin wahid, atas syakal yang satu, harokat yang satu.
Tidak berubah cara bacanya maksudnya. Kalau dhammah ya tetap dhammah. Fathah ya tetap fathah. Wala yataghayyaru, tidak bisa berubah. Wa in taghayyaratil awamilud dakhilatu alaih, ya, meskipun berubah faktor-faktor yang memasukinya. Jadi amil atau faktornya berbeda-beda tidak mengapa, ya, tidak berpengaruh pada kata yang mengalami bina. Ya. Nah, contohnya yang lain di situ nahu haula tadi ya sudah, haza, hazihi itu tidak berubah ya. Cara bacanya haza, ya, hanya panjang, haza, ya, zanya juga panjang. Jadi jangan dibaca pendek ya. Haza salah ya, haza atau hazihi, anta aina man alladzina. Nah, itu ya. Tidak pernah berubah ya. Kalau man ya, tetap ya. Jadi jangan bilang man kenapa bisa dibaca min. Itu kata yang berbeda. Jadi man dan min itu dua kata yang berbeda. Jadi bukan man yang berubah menjadi min. Tapi memang itu kata yang berbeda. Sama-sama mengalami bina, sama-sama mabni. Ya, tidak berubah. Kecuali terpaksa ya. Nanti kalau ada contoh terpaksa ya di belakang. Sekarang kita lihat alqabul bina. Alqab ya, harokat ya. Harokatnya bina. Alqabul bina il asli ya. Alqab ya, bina yang asli itu arba'ah, ada 4. Maksudnya harokat yang bina itu ada 4 macam. Yang pertama as-sukun. Nahu man tadi, contohnya man. Man itu selalu dibaca begitu ya. Min, tak bisa berubah itu. Kalaupun nanti berubah, itu terpaksa. Misalnya Anda ketemu min jadi mina, minal masjidil haram, itu terpaksa. Ya, tapi aslinya sukun. Ya. Demikian pula dengan kam. Ya, kam yang ujungnya sukun mim itu juga tidak berubah. Ada juga yang harokatnya fathah, al-fath. Nahunya contohnya aina. Nah, aina itu tidak pernah diubah. Ainu aini selalu aina. Ya, ada min aina tetap meskipun ada min tetap dibaca min aina. Demikian pula dengan kaif. Kaif selalu fathah ujungnya kaifa. Ya. Lalu yang ketiga al-qasr. Ya, contohnya tadi seperti haula ya, nahu haulai amsi. Ya. Sudah tahu semua artinya ini ya. Man itu apa? Siapa? Kaif itu apa? Kam. Berapa? Ya. Aina di mana? Ya. Kaifa bagaimana? Ya. Haulai ya. Haulai artinya apa? Orang-orang ini. Ya, kita nunjuk dekat. Kalau ada ulaika jauh. Ya. Amsi apa? Amsi? Kemarin. Yesterday. Kemarin. Ya. Kemudian yang terakhir dhammah, contohnya nahu haitsu, munzu. Ya. Nah, tidak berubah ini haitsu ya. Min haitsu tetap. Ya. Munzu juga sama. Haitsu artinya apa? Di mana? Ya, haitsu itu apa ya? Apapun. Kalau kita berkata ada minnya, min haitsu dari manapun. Nah, itu artinya. Kalau pakai ba bi haitsu dengan apapun. Nah, itu ya mana haitsu. Kemudian munzu sejak ya, sejak. Nah, itu semuanya mabni ya, tetapi dengan harokat yang berbeda.
Fatubnal kalimatu 'alal halati allati sumi'at 'alaiha 'anil Arab. Nah, ini kaidah penting ya. Dibina atau mengalami mabni satu kata itu sesuai keadaan yang didengar darinya atasnya dari orang Arab. Jadi aturannya kenapa ini dibacanya dhamma Ustaz? Kenapa ini fathah? Ya itu karena maunya orang Arab. Ya. Itu namanya aturan apa? Aturan apa? Dalam bahasa itu arbiter. Suka-sukanya pemilik bahasa. Ya, dah. Sama kalau kita orang Indonesia ditanya, kenapa ini kita namakan air ini? Air itu kan kalau orang air apa kita sebutnya? Air putih. Dah. Ada putih ini, Pak, ada putih. Kenapa orang Indonesia bilang putih? Suka-sukanya pemilik bahasa. Tidak boleh digugat itu ya. Itu namanya simai, sesuai dengan apa yang didengarkan dari pengguna atau pemilik bahasa. Jadi orang Barat tidak boleh protes ini, kenapa yang disebut air putih, white water, nggak bisa, nggak boleh diprotes itu. Mereka harus terima bahwa ini dalam bahasa kita adalah air putih. Nah, sama juga kalau orang Arab, kenapa bacanya haisu tidak haisa? Nah, tidak boleh protes ya. Itu sesuai dengan apa yang mereka tetapkan. Fa in sumi'at bisukuni fi akhiriha kanat mabniyatan 'ala sukun. Kalau didengarkan dia sukun di akhirnya, maka itu mabni sukun. Kalau orang Arab ya, dalam lisan mereka sukun ya sudah sukun. Wa in sumi'at bil fathi kanat mabniyatan 'alal fathi. Kalau didengarkan itu dengan fathah, maka mabninya fathah. Demikian pula wa in sumi'at bil qasri kanat mabniyatan 'alal qasri wa in sumi'at bid dhammi kanat mabniyatan 'alal dhammi. Ya, gitu seterusnya. Kalau didengarkan dengan kasrah maka mabninya terhadap kasrah. Kalau didengar dengan dhammah maka mabninya dhammah. Jadi aturan mabni itu simai. Tidak tidak ditanya alasannya, tidak usah tanya mengapanya, ya. Memang begitu, ya, sesuai dengan penggunaan orang Arab. Ya. Nah, kemudian ada tanbih. Nah, ini perhatian ya, penting ini kalau ada kata tanbih, perhatian, ya, alert, ya. Minal kalimati, di antara kata, ya, di antara kata-kata ma yalzamu akhiruhu halatan wahidatan fi zahir. Ada yang menetapi, akhirnya itu menetapi keadaan yang satu secara zahir. Artinya kalau dilihat secara zahir, kata itu tampaknya tidak berubah. Nahu contohnya al-fata. Perhatikan lafaz al-fata itu. Atau yang biasa kita kasih contoh Musa, Isa, itu contoh lafaz kalau dilihat nggak pernah berubah. Tetapi laisa li annahu mabni, bukan karena kata tersebut mabni. Kenapa dia tidak disebut mabni? Wa inna ma li anna akhirahu harfu illatin la yatahammalul harakah. Karena di akhir dari kata itu ada huruf illat yang tidak bisa mengandung harokat. Ada, perhatikan al-fata itu. Al-fata ada huruf apa? Jadi huruf illat itu ada 3 ya. Alif, waw, ya. Ya. Nah, kalau guru kami biasa singkat awi. Ya. Kalau ada huruf ini di bagian akhir dari satu kata, berarti dia berillat. Kata itu berillat. Nah, kalau dia berilat, seakan dia itu tidak berubah. Sebetulnya berubah, tapi tidak kelihatan. Secara zahir dia tidak berubah. Musa tetap dibaca Musa, tidak pernah diganti di situ menjadi Musi misalnya. Ya. Tetap dia dibaca seperti itu. Bukan karena mabni, tapi karena apa? Karena ada huruf illat di ujungnya. Ya. Jadi huruf illatnya tadi apa? Alif, waw, ya. Misalnya di situ lafaznya al-fata. Al-fata. Huruf ilatnya apa di sini? Huruf ilatnya alif. Ya. Ini alif ya.
Kalau belum belajar bahasa Arab sebut ya oke lah ya. Ini kita sudah belajar bahasa Arab, ini alif namanya. Ya. Namanya alif layyinah. Kenapa kita sebut alif bukan ya? Kalau ya nanti bacanya fatai. Kalau ya, paham maksudnya? Fatai dia bacanya. Nah, karena dia dibaca panjang fatha, nah itu berarti ujungnya alif. Ya. Jadi jangan lagi bilang ini hurufnya ya, ini alif. Makanya tidak boleh ditulis dengan titik 2 di bawah begini, tidak boleh. Ya, karena dia bukan huruf ya. Itu namanya huruf alif layyinah. Nah, kata al-fata itu punya huruf illat di ujungnya, yaitu huruf apa? Alif. Ya, huruf alif. Jadi kalau ada yang bilang Musa, Isa, ujungnya berupa huruf alif. Nah, karena adanya huruf illat ini, maka sebetulnya dia berubah. Dia sebetulnya mengalami i'rab, tetapi tidak kelihatan secara zahir gara-gara huruf illat ini. Wa hina idzin yu'rabu bi harakatin muqaddaratin ala akhirih. Jadi pada saat itu dia sebetulnya di-i'rab dengan harokat yang diperkirakan di bagian akhirnya. Jadi al-fatah ini kalau ditanya ujungnya apa? Nah, bisa jadi dhammah, bisa jadi fathah, bisa jadi kasrah, tapi nggak kelihatan. Nanti kita akan bahas lagi di pembahasan i'rab. Ya. Wa nufarriqu bainahu wa bainal mabni. Nah, bagaimana kita bedakan antara kata yang seperti ini dengan kata mabni? Kan sama-sama tidak berubah kelihatannya kan? Apa bedanya dengan mabni? Nah, ini bedanya. Wa nufarriquhu bainahu wa bainal mabni. Kita membedakannya antara kata semacam ini yang ujungnya ada huruf illat dengan kata yang mabni bi annal mabniya la yusanna wa la yujma'. Bahwa yang mabni itu tidak bisa didualkan, tidak bisa dimusannakan, dan juga tidak bisa dijamakkan. Ya kalau disebut dimusannakan, ngerti nggak ya? Jadi katanya, jadi misalnya gini ya, misalnya kita punya kata seperti bait, baitun. Ini kan satu. Hah? Kalau bisa nggak diubah jadi 2? Bisa. Diubah menjadi baitani atau baitaini. Dah? Muslimun jadi muslimani atau muslimaini. Misalnya lagi rajulun rajulani atau rajulaini. Itu namanya didualkan. Dibuat dia menjadi 2. Dimusannakan. Kalau dijamakan bisa nggak? Bisa juga. Misalnya baitun jamaknya buyut, rajulun jamaknya rijal, ya, kitab jamaknya kutub. Nah, bisa dijamakkan, bisa didualkan, bisa dijamakkan. Nah, bentuk dual itu namanya musanna, bentuk jamak, ya. Itu kalau jadi musanna itu komponennya 2. Kalau tunggal namanya mufrad, tunggal mufrad. Kalau dual musanna. Kalau lebih dari 2 jamak. Ya. Jadi kalau mabni itu nggak bisa didualkan, nggak bisa dijamakkan. Amma hazan nau, adapun jenis ini, jenis yang seperti al-fatha ini, yang ujungnya huruf illat, jadi kelihatan secara zahir tidak berubah karena ujungnya ada illat, dia bisa didualkan, fayusanna, bisa dibuat sebagai musanna. Wa yujma'u, dan juga bisa dijamakkan. Fanaqul, ya. Lalu kita katakan ini contoh fata. Fata ini 1 orang. Kalau 2 fatayan atau fatayain, 2. Dah. Kalau jamaknya fityah. Di dalam surah Al-Kahfi ada kan? Ya, tentang ashabul kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Jadi bisa didualkan, bisa dijamakkan. Itu lafaz-lafaz yang mu'rab, tapi kelihatan tidak berubah karena ada huruf illat
di ujung. Sementara kata yang mabni seperti tadi haula, aina, kam itu tidak bisa didualkan, juga tidak bisa dijamakkan. Mudah-mudahan dipahami ya. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut al-mabniyat. Nah, ini subtopik al-mabniyat, kata yang mengalami bina. Apa saja ya? Tadi kan sudah ada contoh-contohnya, tapi yang dimaksud sini jenisnya apa saja. Yang lalu kan kita sudah belajar, ada isim, ada fi'il, ada harf ya. Nah, yaqa'ul bina'u fil asma'i wal af'ali wal huruf. Bisa berlaku bina itu pada isim. Asma itu jamak dari kata isim. Wal af'al juga pada fi'il. Fi'il itu bentuk jamaknya af'al. Wal huruf, huruf ini bentuk jamak dari kata harf. Jadi bisa terjadi bina itu pada semua jenis kata. Kita lihat dulu yang pertama, awalan al huruf. Mengapa yang dibahas pertama kali huruf? Karena paling gampang. Huruf itu semuanya mengalami bina tanpa kecuali. Jadi al-hurufu kulluha mabniyah. Huruf itu seluruhnya mabniyah. Wa minha ya diantaranya ya huruful jar. Nah, huruf jar yang kemarin kita minta dihafal itu min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, al waw, wal ba, wa ta ya. Ada 12 itu. Sebetulnya ada 20 tapi 12 cukup ya. Hafal sebagai permulaan cukup ya. Kemudian wa huruful ataf, huruf ataf. Yang lalu sudah tahu huruf ataf. Waw, fa, summa, au, bal, Wa hurufun nasb, huruf nasab. An, lan, izan, kai. Ya, dilihat lagi tugasnya yang kemarin ya. Kemudian wa huruful jazm, huruf-huruf jazm, lam, alam, lamma ya, dan seterusnya. Wa hurufun nida, huruf panggilan, ya, ai, atau hamzah, ha ya, atau apa? Hamzah kemarin. Ya, wa ya, dan sebagainya. Kemudian wal hurufun nasikhah, wal huruf an-nasihah. Inna dan saudara-saudaranya. Inna, anna, lakinna, laita, la'alla ya, dan sebagainya. Kemudian wal huruful masdariyah, huruf-huruf masdariyah yang kemarin juga ya, an, ma ya, dan sebagainya. Nah, itu ada hamzah, lam, dan kha. Hamzah, lam, dan kha. Nah, itu apa artinya? Itu singkatan ya, singkatan dari ila akhirihi ya, kalau kita orang Indonesia DST itu orang Arab singkatnya itu tadi ya, hamzah, lam, kha. Nah, itu ila akhirihi DST dan seterusnya. Maksudnya contohnya banyak. Jadi yang pertama huruf, semua huruf tanpa kecuali mengalami bina. Sanian yang kedua al asma ya, asma atau jamak dari kata isim. Al aslu fil asma'il i'rab, hukum asal pada asma itu i'rab, hukum asalnya. Jadi sebetulnya secara umum i'rab isim itu mengalami i'rab. Wal mabniyu minha mahsurun fi abwab, yang mabni darinya, yakni dari isim itu terbatas pada beberapa bab, artinya pada beberapa bagian saja. Ketentuan asalnya isim itu mengalami i'rab kecuali, kecuali. Nah, ini yang beberapa yang terpenting yang beliau sampaikan, ada 9. Yang pertama ad-dhamair ya. Ad-dhamair
Ad-dhamairu kulluha mabniyah. Dhamair itu jamak dari kata dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti. Dhamir seluruhnya mabni. Sawa'un akanat munfasilatan am muttasilah. Ya. Baik dia munfasil atau muttasil. Nah, apa bedanya muttasil dengan munfasil? Nanti di ilmu sharafnya Anda pelajari ya. Tapi ini tugas hafalan yang penting tentang dhamir ya. Ini penting antum hafalkan karena sangat sering digunakan. Kalau di sini contohnya dari orang pertama ya. Nah, kita contohkan dari orang ketiga. Ya, ini harus dihafalin ya, tidak boleh tidak ini. Penting sekali ini soalnya. Sering sekali digunakan. Ada yang hitam nggak ya? Ini hitam. Oh ya. Ya. Jadi orang ketiga. Orang Arab itu bedakan ya. Kemarin ada namanya jenis kelamin kata ya. Muzakkar, muannas. Orang ketiga ini masih ingat ya kalau kita sebut orang pertama, kedua, ketiga ya. Kalau orang pertama itu berarti pembicara. Orang kedua lawan bicara, mukhatab. Mutakallim, mukhatab. Nah, orang ketiga itu ghaib. Nah, kita mulai dari orang ketiga. Orang ketiga satu orang. Kita pakai yang laki-laki dulu. Huwa. Kalau dua orang, huma. Kalau tiga orang, hum. Ini laki-laki. Dia satu orang laki-laki. Huma dua orang, hum tiga atau lebih. Mereka. Itu laki-laki. Kalau perempuan, hiya, huma, tiga, hunna, ya. Kemudian orang kedua sekarang, berarti lawan bicara, mukhatab, mukhatabah. Kalau satu orang, anta. Kalau dua orang, antuma. Kalau lebih dari dua, antum. Ini ya. Nah, itu laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Anti. Kalau satu, antuma. Ini antuma sama. Kemudian yang terakhir, ini dua. Nah, yang ketiga, antunna. Ya. Nah, sekarang orang pertama. Kalau orang pertama tidak dibedakan lagi laki perempuan, sama. Laki perempuannya sama, ya. Hanya dibedakan, dan juga tidak tiga begini, cuma dua saja, yaitu satu orang anak. Kalau lebih dari satu orang, dua ke atas, nahnu. Ya, ini dihafalkan ini ya, penting sekali soalnya. Jadi huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Nah, semuanya ada 14. Kalau ada yang sebut 12, ya tidak apa-apa, karena dia gabung antara ini sama. Dua orang laki perempuan dengan ini juga sama. Orang ketiga maupun orang kedua sama. Huma antuma. Jadi kalau ada yang sebut 12 boleh. Kalau ada yang sebut 14 ya benar juga. Karena ada yang double, Kelihatan ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, itu namanya isim dhamir, ya.
Nah, ini istilahnya dhamir dhamir munfasil. Ya, dhamir munfasil sebagai apa? Dalam keadaan rafa. Karena nanti ada lagi dhamir munfasil dalam keadaan nasab. Ya, nantilah itu ya. Yang penting ini, hafalkan yang ini dulu. Kemudian ada juga namanya dhamir muttasil. Nah, munfasil itu dhamir yang terpisah. Kalau muttasil dhamir yang bersambung. Disebut munfasil karena penulisannya terpisah dari kata yang lain. Misalnya kita tulis tadi la ilaha illa huwa. Illa spasi huwa. Nggak boleh disambung. Atau qul huwallahu ahad. Huwa spasi Allah. Tidak boleh disambung. Itu namanya dhamir munfasil. Nah, ada juga yang muttasil, yang bersambung. Nah, contohnya di sini. Misalnya watta min fahimtu, dari kata fahimtu, dari lafaz fahimtu itu ada huruf ta di ujung yang berharokat dhammah. Fahimtu itu dhamir ya, kata ganti. Artinya apa? Saya. Tu itu artinya saya kan, kalau dhamirnya begini. Nah, kalau anak-anak di SD itu ditanya fahimtum, tum yang dipakai karena antum. Dah, dhamirnya adalah orang kedua jamak. Tapi kalau menjawabnya gimana? Bisa fahimtu atau fahimna. Kalau masing-masing santri menjawab fahimtu artinya saya paham, saya paham. Tapi kalau banyak fahimna, kami paham, gitu ya. Nah, lafaz tu di situ atau na, fahimtu fahimna, lafaz tu atau na di situ disebut dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Nah, beda dengan ini dhamir yang terpisah. Ya, muttasil, tasil dari kata apa? Sila, ingat silaturahim, silaturahim, menyambung, ya, menyambung ya, hubungan kekerabatan. Kemudian wal kaf, ya, lafaz kaf, huruf kaf min qalamak, dari kata qalamuk ya, qalamuka, qalammu, penamu, qalamuka. Nah, ka-nya di situ dhamir muttasil, ya. Kemudian wal ha min qalamih, huruf ha dari kata qalamihi. Nah, itu ada kata hi di ujung, itu juga dhamir muttasil, bersambung. Demikian pula wal ya min qalami, ya, dari lafaz qalami, ini juga dhamir muttasil. Ini dalam kondisi jar, ya. Nantilah kapan-kapan kita bahas lebih detail ya. Yang penting ini dulu yang dihafal. Dalam keadaan rafa, ya, yang munfasil, dhamir munfasil. Kalau dhamir muttasil dalam keadaan rafa, nanti dalam ilmu sharaf dipelajari ya. Ilmu sharaf itu nanti Anda pelajari fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Begitu. Itu nanti dhamir muttasil dalam keadaan marfu. Tapi nanti dipelajari di ilmu sharaf ya, lebih detail. Kemudian wal alifu min zahaba, huruf alif dari lafaz zahaba, wal wawu min zahabu, ya, wawu dari lafaz zahabu, ya, dan seterusnya. Jadi yang pertama, jenis isim yang mengalami jenis isim yang mengalami bina itu adalah dhamair atau kata ganti, ya. Yang kedua, asmaul isyarah, isim isyarah, kata tunjuk, ya, kata tunjuk, isim isyarah.
Nahu contohnya apa? Nah, ya yang tadi ya haza, hazihi. Apa bedanya haza dengan hazihi? Apa bedanya haza dan hazihi? Ha, beda jenis kelamin. Ya, kalau haza muzakkar, kalau hazihi muannas. Ya, masih ingat ya? Tadi ketemu kata isim apapun, Anda harus tahu dia muzakkar atau muannas. Penting ini ya, penting. Ya, jangan sampai antum tidak paham ini, penting sekali ya. Kalau ngantuk cuci muka, wudu, ya. Atau kalau dulu tipsnya guru kami itu kalau ngantuk berdiri, nggak bakal tidur, nggak bakal ngantuk. Ya. Sampai ngantuknya hilang. Nah, ya, karena penting sekali nih, rugi kalau nggak paham ini. Ya. Contohnya hadza, hadzihi, haula'i, tilka. Ya. Ini semua adalah isim isyarah. Meskipun nanti ada bab khususnya juga tentang isim isyarah ya, tapi ini contoh saja. Wa yustasna, dikecualikan kalau bentuk dual. Ya, hazani wa hatani. Nah, dua kata ini fa innahuma mu'raban. Dua kata ini mengalami i'rab. Ya. Makanya dia bisa berubah, bisa jadi hazaini, bisa jadi hataini. Ya. Jadi kalau kita berkata misalnya haza, misalnya ini kolam ya, kita katakan haza kolamun. Satu. Kalau dua, hazani kolamani. Nah, lafaz hazani di situ bisa berubah. Kalau dia rofa, kita bacanya hazani. Kalau dia nasab atau jar, hazaini. Begitu ya, makanya dikecualikan untuk lafaz dualnya, bentuk musannanya hazani dan hatani itu bukan mabni tetapi mu'rab ya. Seluruh isim isyarah itu mabni kecuali dua tadi, hazani dan hatani. Kemudian yang ketiga, al-asmaul mausulah. Isim-isim mausul, kata-kata sambung. Ya. Contohnya nahu allazi, allati, allazina, allati, allai, man, ma. Nah, ini semuanya isim mausul mabni. Ya, jadi allazi itu ya misalnya kita baca apa? Ya ayyuhalladzina, alladzina juga sama benih ya. Kullil ladzina, ya, mau dia dalam keadaan rafa, nasab atau jar tetap. Kecuali, ada kecualinya juga, kecuali bentuk dualnya. Wa yustasna, dikecualikan alladzani wa allatani. Alladzani wallatani fa innahuma mu'raban. Dua kata ini mu'rab. Jadi kalau rafa allazani allatani, kalau mansub atau majrur allazaini allataini. Ya, bisa dipahami ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, isim yang juga mabni adalah asmaul istifham. Kata-kata yang dipakai untuk bertanya, isim istifham yang dipakai bertanya. Nahu contohnya man yang bertanya ya. Kan tadi ada man juga yang isim mausul. Kalau isim mausul itu artinya yang. Kalau istifham bertanya siapa. Jadi kalau saya berkata begini, man rabbuk, itu istifham. Karena bertanya kan, siapa Rob? Ya. Kalau kita berkata hal apa ya?
Misalnya ma lah ya, ma saja ya, ma. Lafaz ma. Ya, ma yang bukan pertanyaan, yang mausul ya. Misalnya wa hussila ma fis sudur. Ya. Atau kalau man fil kubur ya, wa bu'thira man fil kubur. Dibangkitkan siapa yang ada di dalam kubur. Atau wa hussila ma fis sudur, dan dikeluarkan apa yang ada di dalam dada. Nah, itu mausul dia, bukan pertanyaan. Kalau man di sini bertanya, man siapa, ma apa, aina di mana, mata kapan, ya, kaifa bagaimana, kam berapa. Ini pertanyaan semua. Wa yustasna ay, kecuali lafaz ayyu. Lafaz ayyu itu fa innaha mu'rabah. Dia mu'rab. Makanya ayyu itu misalnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ayyunya dibaca dhammah. Tapi dikasih huruf jar dibaca kasrah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Min ayyi syai'in khalaqah. Dia mu'rab ya. Kemudian yang kelima asma'us syart. Isim-isim syarat. Nah, ini pakai man juga. Apa bedanya dengan di atas? Ini sebagai syarat. Misalnya begini ya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Man di situ bukan bertanya. Ya. Tetapi syarat, barang siapa yang beramal kebaikan sebesar zarrah, ya rahu, niscaya dia akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, itu syarat ya. Siapa yang begini maka begini. Nah, itu cirinya syarat. Ada kalimat awal, siapa begini atau siapa melakukan ini maka begini, atau jika begini maka begitu. Nah, itu namanya syarat. Bisa pakai man juga. Ya. Man qala la ilaha illallah, siapa berkata la ilaha illallah, itu syaratnya. Jawabannya apa? Dakhalal jannah. Gitu ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, itu ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, itu syaratnya. Nah, itu jawaban syaratnya falyaqul khairan aw liyasmut. Gitu ya. Jadi man itu banyak sekali gunanya. Bisa bertanya, bisa mausul juga, bisa juga sebagai apa? Syarat. Istifham ya. Kemudian mata ya, ma ya tadi. Ada ma juga sama. Bedanya apa man dengan ma? Kalau man itu kepada yang berakal. Tuh. Berakal tuh, ini. Kalau ma tidak berakal. Ah, ini. Apa? Kalau man siapa? Man anta, itu kalau Anda tanya tuh, siapa Anda? Nah, itu pakai man karena yang Anda tanya orang berakal. Kalau Anda tanya ini, jangan pakai man. Kalau Anda pakai ma, ma haza atau ma hazihi, begitu. Karena tidak berakal. Tapi dia juga bisa sebagai syarat. Sebagaimana man tadi. Ya. Apa contohnya ma yang syarat? Ya, nanti kalau ketemu ya. Kemudian mata juga sama ya. Mata kapan? Berarti syarat. Kalau syarat berarti sebagai kapanpun. Nah, gitu ya. Kapanpun engkau begini maka begitu. Ya. Kalau apa tadi? Apapun. Kalau man tadi siapapun. Ya, itu syarat. Ayyana sama mirip dengan mata. Kapan juga ya.
Aina di mana, haitsuma. Nah, haitsuma ini bisa kapan, bisa di mana. Anna, ya. Anna ini bagaimanapun, ya. Kecuali sama dengan tadi di atas, wa yustasna ayyu. Ya, fa innaha mu'rabah. Jadi ayyu juga bisa sebagai syarat. Dia mu'rab, ya. Kemudian yang keenam, asmaul af'al. Nah, ini agak aneh mungkin dengarnya, ya. Isim fi'il. Isim fi'il. Kenapa disebut isim fi'il? Karena dia bisa bisa menerima tanda-tanda isim. Misalnya bisa bertanwin. Tetapi ternyata maknanya fi'il. Maknanya apa? Terikat dimensi waktu, ya misalnya, atau perintah, ya, dan sebagainya. Misalnya lafaz syattana. Syattana, artinya apa syattana? Terpisah. Ya. Iftaraqa, ya. Atau hayhat. Hayhat, jauh. Ba'udah maknanya, ya. Uffin. Nah, uffin ini biasa kita dengar, ya. Fala taqul lahumma uffin. Uffin ini ungkapan untuk menyatakan ketidaksukaan, ya, untuk mengungkapkan tidak suka gitu. Diperintah itu tidak mau, ya. Membangkang, ya, pembangkangan. Kemudian why. Nah, kalau why ini wow, kalau orang Inggris bilang wow. Ungkapan apa? Takjub. Why. Kalau soh, nah, yang lalu kita sudah bahas, soh, diam. Namanya diam. Dan ihi apa? Tambahkan, ya, zid. Nah, ini namanya isim-isim fi'il. Isim-isim fi'il itu tidak banyak, sedikit saja, ya. Kemudian yang ketujuh, al-adadul murakkabah. Nah, ini nanti kapan-kapan kita bahas ini, ya. Tentang bilangan yang murakkab, bilangan yang terdiri dari dua kata. Terdiri dari beberapa kata, bukan satu. Biasanya kan kalau bilangan itu ada yang tunggal toh. Misalnya apa? Wahid, Snani, Salasa, dan seterusnya toh. Itu terdiri dari satu kata. Ada juga yang murakkab. Misalnya tadi ahada asyara 11, tis'ata asyara 19, wa ma bainahuma, dan ada apa yang ada di antaranya. Jadi 11 sampai 19 itu murakkab. Itu hukumnya mabni, ya. Jadi tubna ala fathil juz'ain. Di mabni dengan memfathahkan dua bagian. Ahadanya wajib fathah, asyaranya juga wajib fathah. Itu mabni semua, ya. Jadi ahada asyara, salasata asyara, arba'ata asyara. Nah, itu semuanya mabni. Kecuali 12. Kecuali yang kedua. Wa istasna isna asyara wasnata asyara. Kecuali ini, ya. Jadi fa inna sadarahu ma yu'rabu i'rabal musanna. Ya, karena yang awal itu isna dan isnata itu di i'rab sebagai i'rab musanna. Kalau di rafa dibaca isna, kalau di nasab atau di jar nanti dibaca isnai. Atau isnata kalau rafa, isnatai kalau nasab atau jar. Sementara wa kalimat asyara wa aw asyarata tubna 'alal fath. Ya, dia jadi asyara mabni fathah atau asyrata juga mabni fathah. Kemudian yang kedelapan ba'du zuruf, sebagian kata keterangan. Zuruf itu bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat. Ada sebagian zuruf itu mabni.
Nahu contohnya haitsu. Nah, ini ya. Tadi kita sudah bahas ya. Amsi juga sudah. Qattu, al-ana, iz. Nah, ini semua contoh yang mabni. Kemudian yang terakhir al-a'lamul makhtumatu bilafzi waih. A'lam, nama-nama yang diakhiri dengan lafaz waih. Yang ada ujungnya waih itu mabni. Nahu contohnya apa? Sibawaihi. Nama orang ya. Kalau pelajar ilmu nahu itu tidak boleh tidak tahu ini namanya. Sibawaihi ini guru besar maha guru dalam ilmu nahu, pakar nahu yang terkemuka, Sibawaihi. Tidak boleh tidak tahu nama ini ya. Contoh yang lain lagi, nistawaihi, amrawaihi, khalawaihi. Nah, semua yang begini ujungnya waih itu ya nama, bisa nama tempat, bisa nama orang ya dan sebagainya. Itu semuanya di mabni ya. Fa innaha mabniyatun 'alal kasri daiman. Dia mabni kasrah selamanya ya. Itu pembahasan tentang isim yang mabni. Jadi kita sudah bahas huruf mabni, isim mabni. Nah, satu lagi terakhir fi'il yang mabni ya. Tapi sebelum kita bahas, ada yang mau didiskusikan? Isim mabni. Ya, ada 9 macam isim yang mabni. Kalau bingung nggak apa-apa ya, biasa itu ya. Belajar bahasa bingung itu nggak apa-apa. Kalau nggak bingung, nanti saya suruh pulang kalau nggak bingung. Ya, kalau bingung nggak apa-apa. Ini berproses ya. Apa-apa. Nanti akan ada masanya yang berserakan itu terhubung. Nah, ini sekarang kan masih terpencar-pencar ini. Paham isim, tapi dijelaskan ada yang mabni bingung. Ya, nanti besok-besok akan paham insya Allah. Yang penting tekun. Kata kunci belajar bahasa itu tekun. Atau kalau dalam bahasa agama kita mujahadah. Mujahadah. Mentalnya antum itu harus mental mujahid. Tidak ada mujahid itu belum berperang sudah kabur. 1 lawan 1 maju. Bahkan sampai 1 lawan 10 maju. Gitu ya? Ya begitu. Kita sudah belajar dari perang Tabuk, perang Mu'tah malah, 3.000 lawan berapa? 3.000 lawan 200.000. 1 banding 70-an itu. Hampir 70 bandingannya. Jadi kalau 1 lawan 1 jangan kabur. 1 banding 70 saja generasi sahabat sudah contohkan kepada kita maju. Nah, harus punya mental begitu. Jadi bingung sedikit tidak apa-apa. Ini kita masih berjihad dengan ini, dengan pikiran ini. Belum berjihad dengan harta, darah, nyawa belum. Nah, jadi jangan baru begini sudah mundur ya. Besok muntaber, mundur tanpa berita. Maju, apa-apa ya. Anggap saja antum terluka sedikit. Kalau pusing terluka sedikit nggak apa-apa. Mujahid maju. Nanti kalau gugur nggak apa-apa. Bismillah syahid gugur menuntut ilmu itu syahid salah satu kemuliaan Jadi baik, kalau tidak ada kita lihat salisan yang ketiga, al-af'al jenis kata yang ketiga, al-af'al. Berkebalikan dengan isim. Kalau isim ketentuan asalnya mu'rab, hanya ada sebagian yang mabni. Nah, fi'il itu kebalikan. Al-aslu fil af'alil bina. Hukum asal pada fi'il itu bina. Kecuali. Nah, gitu ya. Begitu nanti cara bacanya. Fi'il kemarin kan kita sudah bahas ada 3 macam toh. Ada fi'il apa? Madhi, mudhari', amr. Nah, fal madhi kulluhu mabni. Fi'il madhi semuanya tanpa kecuali mabni. Wal amru kulluhu mabni. Fi'il amr tanpa kecuali semuanya mabni.
Nah, kecuali yang kedua ini, ya, nomor 2 al-mudhari. Wal mudhari'u minhu mabniyun wa minhu mu'rab. Nah, mudhari itu di antaranya ada yang mabni, di antaranya ada yang mu'rab. Kita lihat dulu fi'il madhi, ya. Fi'il madhi ini meskipun sebetulnya pembahasan ini cepat antum pahami kalau belajar sorof, ya. Karena itu sekali lagi yang belum belajar sorof segera belajar sorof, ya. Segera cari kelompoknya yang kemarin yang kita sampaikan, ya. Tapi kita baca saja, ya. Al-madhi mabniun daiman. Madhi itu mabni selamanya. Walahu salasu halat, dia punya 3 keadaan. Yang pertama yubna 'alal fath. Dia dibina atas fathah atau mabni fathah. Idza lam yattasil bihi syai', kalau tidak bersambung dengannya apapun, tidak bersambung dengan sesuatu. Nahu contohnya kata kataba, fahima, qara'a, qatala, jahada, ya semua fi'il madhi, ya, yang tidak bersambung apapun di belakangnya itu mabninya fathah. Atau awit tasalat bihi ta'ut ta'nis sakinah, atau bersambung dengannya tak ta'nis sakinah, tak sukun itu. Ini juga tetap mabni fathah. Misalnya katabat, fahimat. Yang lalu kita contohkan qalat, qamat, ya. Jadi kalau bersambung dengan tak sukun nggak apa-apa, tetap mabni fathah. Au aliful isnain, atau bersambung dengan alif yang menunjukkan 2. Nahu kataba, fahima. Nah, kataba ini berarti 2 orang yang menulis, toh. Mereka berdua menulis. Fahima sama. Ini juga mabni fathah. Au dhamiru nasbin, atau dhamir nasab. Nahu contohnya dharabani. Nah, di sini ya perhatikan. Lafaz ni di situ sebagai maf'ul, sebagai objek. Dia memukulku. Nah, lafaz dharaba, dharaba di sini berposisi sebagai fi'il fa'il yang mengakibatkan kata ni, kata ya di situ menjadi maf'ul. Ya. Makanya di situ ya mutakallim, ya-nya dharabani, itu ya-nya sebagai apa? Dhamir nasab muttasil, ya. Demikian pula kalau dia bersambung dengan ka, dharabaka, itu juga sama mabni fathah. Dharabahu, dharabana, ya, ini semuanya mabni fathah. Kemudian yang kedua, ada juga fi'il mudhari yang fi'il madhi, ada juga fi'il madhi yang mabninya sukun. Ini kayaknya harus ditulis ini. Jadi antum bandingkan dengan ini tadi, ya, kata ganti ini. Misalnya kalau di sini beliau kasih contoh kataba, ya, atau kata fahima, atau kata apalah yang lainnya. Misalnya kita pakai kataba. Nah, kita mulai dari orang ketiga, sama urutannya nanti sama dengan ini, ya. Jadi kita pakai berdasarkan pelaku ini, ya. Kalau pelakunya 1 orang, kataba, ini, ya. Kalau 2 orang, kataba. Kalau 3 orang, katabu. Gitu. Jadi sama. Kataba berarti pelakunya huwa, kataba pelakunya huma, katabu pelakunya hum, mereka. Ya. Kemudian kalau yang perempuan berarti katabat. Ini. Ini. Kalau kata bata. Kemudian yang jamak kata benar, pendek. Nanya pendek. Kata benar.
Kemudian kalau orang kedua gimana? Sorry. Pelakunya anta. Jadi kita sebutnya katabta. Kalau dua katabatuma. Katabatum. Nah ini ya. Kalau perempuan gimana? Tanya ganti ti saja. Anta jadi anti katabti. Nah gini ya. Ini sama. Sorry. Katabtunna. Ya, pendek. Katabatunna pendek. Kalau yang terakhir ini sama laki perempuan. Ana nahnu katabna. Nanya panjang. Kemudian katabtu dulu. Katabtu pendek. Katabna. Ini ya. Itu fi'il madhi yang berubah sesuai pelakunya. Ya. Fi'il madhi yang berubah sesuai pelaku. Nah, yang diantaranya ada yang merupakan fi'il madhi mabninya fathah. Nah, yang mana saja mabni fathah tadi? Yang pertama ini kataba, ya? Fathah kan? Kemudian yang perempuan juga sama. Jadi ini semuanya fathah. Ini dua ini, ya, ini fathah. Kataba, katabat, kataba atau katabata. Ya. Itu dia mabninya fathah. Kemudian yang kedua ada yang mabninya sukun. Yubna ala sukun, ya mabninya sukun. Idza tasala bihi, kalau bersambung dengannya taul fa'il. Semua yang ada ta di situ di belakangnya itu semuanya mabninya sukun. Makanya dia dibaca sukun. Jadi misalnya ini, semuanya ini ya. Katabta, katabti, ba-nya maksudnya ya. Perhatikan harokat ba-nya. Kalau disebut mabni fathah berarti ba-nya fathah. Kalau di sini ba-nya sukun yang ujungnya tak. Katabta, katabti, katabtuma, ini sama ya. Katabtun. Nah, ini semuanya mabninya sukun. Nah, termasuk ini katabna. Nah, ini sukun. Kecuali katabu ya. Katabu itu berarti apa? Dhammah. Nah, berarti dhammah. Lihat harokat ba-nya. Nah, sama juga kata betul, kata benar ini sukun juga ya. Ini juga sukun sampai bawah ya. Jadi nahu contohnya kata betul, kata beta, kata beti, kata betuma, kata betum, kata betun. Ini semuanya taul fa'il mabninya sukun. Kalau yang kedua dia bersambung dengan na yang panjang ini. Kata benar sama juga. Na al fa'ilin. Ya, fa'ilnya berarti banyak tapi na kami orang pertama. Contohnya nahu kata benar, fahimna, darosna, zakarna. Ini semua domirnya na menunjukkan fa'ilin, pelakunya banyak, kami orang pertama. Ya, maka fi'il madhinya mabninya sukun. Ya. Kemudian ada juga nunun niswah bersambung dengan nun perempuan. Nah, nunun niswah tadi yang ini. Kata benar, kemudian kata betunna, ya. Itu namanya nun niswa yang na pendek ini, nun pendek ini. Itu nun perempuan, menunjukkan pelakunya perempuan. Bisa antunna, bisa hunna. Contohnya di sini kata benar pendek ya, fahimna, darosna, zakarna. Jadi hati-hati dengan nun ya. Kalau panjang berarti kami. Kalau pendek berarti mereka perempuan, hunna. Jadi kalau nunnya panjang ini seperti ini ya, kata benar itu berarti pelakunya
kami, nahnu. Kalau nunnya pendek, ini, nah pelakunya hunna. Kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar, anzalnahu harus dibaca panjang karena itu pelakunya nahnu, sungguhnya kami. Nah, kalau dibaca pendek rusak artinya. Anzalnahu yang harusnya artinya kami menurunkannya menjadi mereka para wanita yang menurunkan. Acau. Baik. Kemudian yubna ala dhammi, dia mabni dhammah idza tasala bihi, kalau dia bersambung dengan wawul jamaah. Katabu tadi ya. Satu-satunya nomor 3 itu katabu. Nah, itu wawul jamaah. Katabu, darasu, dzakaru, istaghfaru, qalu, qamu, fa'alu, ya, amanu, itu semuanya mabni dhammah. Ya. Itu fi'il madhi ya. Jadi yang mabni dhammah gampang, hanya satu saja. Yang nomor 3 itu. Satu-satunya mabni dhammah. Selainnya mabni fathah atau sukun. Sekarang fi'il kedua, fi'il amr. Nah, fi'il amr juga gampang. Al-amru mabniun daiman. Dia mabni selamanya, sama dengan fi'il madhi mabni selamanya. Walahu arba'u halat, dia punya 4 keadaan. Kalau tadi fi'il madhi cuma 3. Mabninya fathah, mabninya sukun, mabninya dengan dhammah. Tidak ada mabni fathah. Tidak ada mabni kasrah. Tidak ada mabni kasrah pada fi'il madhi. Nah, kalau fi'il amr ada. Selain mabni fathah, mabni dhamma, mabni sukun, ada juga mabni kasrah. Yubna ala sukuni fi mawdi'ain. Nah, ini juga nanti di ilmu sharafnya pakai begini juga ya. Jadi yang menjelaskan ilmu sharaf, jelaskan juga nanti kalau fi'il amr seperti apa. Ya, mirip dengan itu. Kalau ini kan fi'il madhi. Nah, fi'il amr juga sama. Dia mabni sukun idza tasalat bihi nunun niswah, kalau dia bertemu dengan nunun niswah. Sama dengan tadi toh, nunun niswah mabninya sukun. Contohnya nahu uktubna, isyrahna, is'aina, istaghfirna. Ini ada contoh firman Allah Ta'ala di suratul Ahzab tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minhu qauluhu ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala, wa aqimna, pendek. Itu perintah kepada istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tegakkanlah oleh kalian as-shalah. Wa atina, pendek. Wa atina zakah, tunaikanlah zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya. Ini perintah untuk antunna. Kemudian yang kedua, idza kana sahihal akhari wa lam yattasil bi akhiri syai'. Kalau dia berupa fi'il amr sahih akhirnya. Sahih akhir itu artinya di ujungnya bukan huruf illat. Jadi istilah sahih tadi berkebalikan dengan mu'tal yang berillat. Kalau tidak ada huruf illat di ujung disebut sahih akhir. Maka yang begini ya, idza kana sahihal akhari wa lam yattasil bi akhiri syai', dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu pun, nah, itu dia mabninya sukun. Nahu contohnya udrus, uktub, iftah, ijlis, istaghfir. Nah, perintah dah. Misalnya kita perintah orang kum, berdirilah. Apalagi kita perintah orang untuk apa lagi? Katakanlah kul, sukun dah. Kita katakan lagi apa? Kita perintahkan lagi dia untuk apa? Berangkat. Apa? Izhab. Allah perintah Nabi Musa, izhab ila Fir'aun, dan seterusnya. Ya. Itu sahih akhirnya, maka dia mabninya sukun. Awit tasala bihi dhamironas, atau bersambung dengan dhamir nasab. Nah, seperti tadi dia menjadi maf'ul. Akrimni, akrimhu, akrimna,
Nah, ini juga sukun ya. Itu mabni sukun. Kemudian yang kedua yubna 'alal fathi. Dia mabninya fathah. Idza basyarathu nunut taukid. Kalau dia bertemu dengan nun taukid. Contohnya nahu uktubanna, iftahanna, istaghfiranna, ud'uwan ya. Ini semua adalah nun taukid. Jadi nun yang ada di belakang nun tasydid itu nun taukid ya. Nun taukid yang artinya sungguh-sungguh. Tulislah dengan sungguh-sungguh. Uktubanna. Tulis betul. Jangan main-main nulisnya. Nah, itu uktubanna. Kalau kita hanya sebut uktub, itu tulis biasa. Tapi kalau uktubanna, jangan main-main nulisnya, yang benar, yang serius. Itu ya. Kalau kita suruh orang mendengarkan biasa, isma. Simak baik-baik. Nah, tapi kalau kita mau tekankan isma'an. Ya, dengarkan betul, perhatikan betul. Nah, itu namanya taukid ya. Jadi iftah, bukalah. Tapi iftahanna itu betul-betul penekanan, perintah serius. Buka beneran itu, jangan main-main bukanya. Buka betul. Nah, iftahan. Istaghfiran mohon ampunlah dengan sungguh-sungguh dan seterusnya ya. Itu mabninya fathah. Kalau ketemu nun taukid ya, pelakunya anta ya. Kemudian yang ketiga yubna 'ala hasfi harfil illah. Nah, dia juga bisa mabninya menghapus huruf illat. Ya. Oh ya, sorry, bukan mabni kasrah ya. Mabninya hapus huruf illat ya. Ini kalau iza kana mu'tallal akhir. Kalau dia berupa fi'il yang mu'tal akhir. Walam yattasil bi akhirih syai' dan tidak bersambung ya dengannya sesuatu pun di akhirnya. Jadi tadi yang huruf illat di ujungnya ya. Salah satu dari huruf illat itu apa tadi? Alif, waw, ya. Nah, kalau ada fi'il amr ujungnya itu, maka tanda mabninya adalah dengan menghapus huruf illat. Misalnya lafaz ud'u. Ud'u itu kan aslinya ada huruf illatnya. Da'a yad'u. Itu kan aslinya gitu kan? Da'a yad'u. Ini huruf illat. Ini huruf illat apa? Alif. Wow. Nah, itu perintah aslinya begini. Ada begini. Tapi dihapus. Nah, ketentuannya dihapus huruf illat. Ud'u pendek. Ud'u ila sabil. Misalnya lagi lafaz is'a. Itu dari kata sa'a, yas'a ya. Sa'a, apa sa'a? Berusaha dengan cepat. Yas'a, bergegas. Nah, kita kenal dalam pelaksanaan ibadah haji ada namanya sa'i. Nah, cepat-cepat. Sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian itu aslinya ada. Jadi sa'a yas'a. Ada huruf illat alif di ujungnya. Perintahnya menjadi is'a panjang tapi dihapus. Jadi is'a pendek. Sama dengan irmi. Irmi itu apa? Dari kata roma yarmi, melempar, melontar. Fi'il amarnya irmi tapi dihapus jadi irmi, hapus huruf illat. Nah, situ ada firman Allah Ta'ala. Contohnya fi'il amar pada surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabb. Dalam surah Luqman, wanha 'anil munkar. Wanha itu aslinya waw ditambah fi'il amr inha. Ya. If'al dari kata naha yanha. Fi'il amarnya inha. Nah, dihapus huruf illat jadi pendek. Laranglah dari kemungkaran. Nah, sama dengan kata ittaqa yattaqi. Fi'il amarnya ittaqi. Ittaqillaha dalam surat Al-Asr. Ya, di situ disebutkan ittaqi.
Di dalam hadis juga ada kan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Awit tasala bihi dhamirun nas, atau dia bersambung dengan dhamir nasab. Nah, contohnya ihdini, ihdihim, ihdina. Nah, ini juga mabninya bukan mabni kasrah ya, sekali lagi ini mabninya huruf hapus huruf illah. Yang terakhir yubna ala hasbin nun idza tasala bi akhirih alif isnain aw wawul jamaah aw ya mukhatab. Nah, dibeni terhadap menghapus huruf illat. Jadi dihapus menghapus nunnya. Menghapus huruf nun. Iza tasala bi akhirih aliful isnain, kalau bersambung di ujungnya alif dual, alif yang menunjukkan dua pelaku, awawul jamaah atau waw yang menunjukkan jamaah, au yaul mukhatab atau ya yang menunjukkan perempuan lawan bicara. Nah, misalnya di sini ya contoh, qauluhu ta'ala izhaba ila fir'auna. Aslinya itu kan izhabani, ya. Kulu washrabu, mestinya kuluna, ada nunnya toh, tapi dihapus, ya, menjadi kulu washrabu, ishrabuna. Kemudian ukunuti, harusnya ukunutina li rabbiki wasjudi, harusnya usjudina, warqai irka'ina, ya, dan seterusnya. Ini fi'il ya. Nah, kemudian yang terakhir ada tambahan faidah, yubnal amru ala ma yujzamu bihi mudhari'uh. Di mabni fi'il amr sesuai dengan kondisi jazam mudhari'nya. Apa yang dijazamkan mudhari'nya? Tanda jazam mudhari'nya apa? Maka itu tanda mabni'nya juga untuk fi'il amr. Jadi fa in aradta an ta'tiya bi fi'lil amri bi tariqatin sahlah, kalau Anda ingin mendatangkan fi'il amr dengan cara yang mudah, fattabi'il khutuwatit taliyah, maka ikutilah langkah-langkah berikut. Jadi fi'il amr itu sangat mirip dengan fi'il mudhari. Cara membuat fi'il amr gampang. Lihat saja fi'il mudhari'nya. Gimana caranya? Pertama, i'ti bil fi'lil mudhari. Datangkan dahulu fi'il mudhari. Misalnya Anda mau buat kata apa? Misalnya kata apa? Apa? Daraba. Misalnya daraba yadribu. Nah, itu fi'il mudhari'nya yadribu. Nah, datangkan dulu fi'il mudhari'nya. Summa jazimhu, summa ijzimhu. Kemudian jazamkan, sukunkan di ujung. Yadribu menjadi yadrib. Summahzif harfal mudhari', kemudian hapus huruf mudhari'nya. Ya, kita tulis saja ya. Jadi yang pertama itu tulis dulu, datangkan dulu bentuk mudhari'. Yadribu. Ini langkah pertama. Langkah kedua apa? Yadrib. Sukunkan. Ya, menjadi yadrib. Kemudian hapus huruf mudhari'nya. Hapus ini. Jadi gini. Ya, tetap begini sukun, enggak bisa dibaca toh? Belum bisa dibaca. Maka kemudian langkah terakhir wa ma tabaqi huwal amru duna taghyiri ay harfin aw ay harakah. Apa yang tersisa itulah fil amr tanpa mengubah satupun huruf atau harokat. Nah, tinggal dikasih begini. Ya, tinggal dikasih alif yang atau hamzah, ya, alif wasal ya, alif wasal. Idrib. Jadi bunyinya fi'il amr dengan fi'il mudhari itu mirip. Nah, ini banyak nanti Anda temukan dalam pembahasan shorof ya. Makanya penting sekali belajar shorof itu ya. Pembahasan fi'il ini kelar kalau Anda belajar shorof dengan baik. Kemudian yang kedua, wa in kana al-harful ladzi yali harfal mudhari'ah, kalau huruf yang mengiringi huruf mudhari'nya itu sakinan, maka ji'na qablahu bi alifin wasal.
ya, maka kita datangkan sebelumnya alif wasol seperti tadi kan. Ini kan sukun ini. Do-nya kan nggak bisa dibaca toh. Kan kita berikan dia alif wasol namanya. Li'annana la nastati'u an nabda'a bisakin, karena kita tidak bisa memulai dengan sukun. Nggak bisa toh? Nggak bisa kita mulai dengan sukun. Harus ada harokatnya. Nah, sekarang persoalannya harokat ini harokatnya apa? Dikasih alif, harokatnya apa? Wa tudbatul alifu bid-dhammi, ditentukan alifnya itu dengan dhammah in kanal harfus salisu minal fi'li madmuman, kalau huruf ketiga fi'il itu dhammah. Nah, ini perhatikan. Kalau ini dhammah, maka ini juga dhammah. Kalau ini dhammah, nah, misalnya uf'ul, uqtul, ya. Wa tudbatu bil kasri in kana tsalitsu maftuhan aw maksuran. Nah, kalau ya ini diberi harokat kasroh kalau huruf ketiga ini harokatnya kasroh atau fathah. Diberi harokatnya kasroh. Misalnya kalau idrit dibacanya kasroh. Kalau seperti tadi izhab bacanya fathah di sini kan, berarti di sini kasroh. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini nanti juga penting ikhwafillah, kalau antum baca Al-Qur'an itu kan kadang-kadang huruf alif wasol itu tidak dikasih harokat. Ya. Tidak dikasih harokat. Misalnya dalam surah apa ya? Dalam surah Yasin misalnya itu ada bacaan ittabi'u. Siapa sih ya? Itu ayat ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu ayatnya begini dia tulisnya. Begini. Ini kalau ada orang nggak ngerti dia bacanya fathah. Padahal harusnya bacanya kasroh. Jadi ini bukan harokat ini ya. Ini tanda wasol. Artinya apa? Kalau ada huruf sebelumnya, maka ini dibaca langsung sambung. Misalnya ada kata qala. Qala berarti qalat tabi'ul mursalin gitu. Nah, repotnya ada kata begini letaknya di awal ayat. Ini ayat di sini, tanda ayat di sini. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Nyambung di situ. Ittabi'ul mursalin di sini kan? Qalat tabi'ul mursalin. Nah, baru ayat baru begini. Nah, ini harus bacanya i. Karena sesuai dengan harokat ketiga ini. Ya? Nah, kalau dhammah sama tadi, udkhulu. Misalnya ada orang baca ya ayyuhalladzina, kalau baca nafas kuat kan bagus toh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu. Dah. Itu kan wasal dia sebetulnya. Kalau tulisannya gini. Ya ayyuhalladzina. Ini panjang ya. Inilah ya. Amanu. Nah, kemudian di sini ini wasal ya. Nah, gini. Sorry. Nah, dukhulu fis silmi kafah. Jadi, kalau dia dibaca nyambung amanud khulu. Nah, kadang-kadang nafas pendek. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisil. Habis nafasnya. Dia mau ngambil kafah enggak panjang, Bang. Jadi dia ulang. Dia ulangnya nariknya dari sini. Nah,
Nah, ini nariknya bacanya u. Nah, karena huruf ketiganya berharokat. Dia boleh dibaca a, nggak boleh dibaca i, hanya boleh dibaca u. Ya, jadi tanda-tanda begini sekali lagi bukan tanda harokat ya, itu tanda wasol namanya. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Satu lagi terakhir tentang mudhari. Nah, ya. Jadi kalau fi'il amr, fi'il madhi semuanya mabni. Terakhir ini bagaimana dengan fi'il mudhari? Al-mudhari'u minhu mabniyun wa minhu mu'rab. Mudhari itu diantaranya ada mabni dan juga diantaranya ada mu'rab. Awalan yang pertama bina'uhu, mabninya itu yubna fi halatain. Dia mabni pada dua keadaan. Yang pertama yubna ala sukuni idza tasalat bihi nunun niswati. Dia mabninya sukun kalau bersambung dengan nun niswah, nun perempuan. Nahwu contohnya qaulihi ta'ala surah Al-Baqarah ini ya. Wal walidatu yurdi'na. Nah, itu ainnya mabni sukun. Sama juga dengan surah Al-Baqarah ayat ke-228. Wa qaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbas. Nah, sukun, bas ya. Sukun shadnya. Yatarabbas. Nah. Karena dia bersambung dengan nun niswah. Kemudian yang kedua yubna 'alal fath, dia mabninya fathah idza basyarathu nunut taukid, dia ketika bertemu langsung dengan nun taukid, sawa'un kanat saqilatan am khafifah, baik saqilah maupun khafifah. Apa itu saqilah khafifah? Saqilah itu berat, ada tasydidnya. Kalau khafifah ringan, tidak bertasydid, sukun dia. Jadi fanunut taukid saqilah. Contoh ya, ini nun taukid yang saqilah nahwu qaulihi ta'ala. Contohnya firman Allah Ta'ala. Lanukhrijannaka. Atau kalau yang biasa kita baca la yastakhlifan. Ya. Nah, itu nunnya tasydid, namanya nun taukid saqilah. Lanukhrijannaka ya syai'. Ada juga nun taukid yang khafifah, ringan, tidak bertasydid. Nahu qaulihi ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala di suratul Alaq, la nasfa'an bin nasiyah. Mana nunnya? Pada setelah huruf ain itu sebetulnya nun, la nasfa'an. Itu nun sebetulnya. Tapi dalam penulisan Rasm Utsmani nunnya dihapus, diganti dengan alif ya. La nasfa'an bin nas, itu nun taukid khafifah. Bukan la nasfa'anna, tapi la nasfa'an. Bisa juga waqad ijtama'ata fi qaulihi ta'ala, juga bisa berkumpul keduanya, jadi ada yang khafifah, ada yang saqilah di satu ayat. Fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala surah Yusuf. La yusjananna. Nah, itu nunnya saqilah taukid. Wala yakunan, ini khafifah. Ya, wala yakunan minas saqilah. Sama-sama artinya taukid, menegaskan, menekankan. Sungguh layus jananna, dia benar-benar akan dipenjara. Wala yakunan, dan sungguh dia akan menjadi minas sagirin, ya, orang-orang terkategori kelompok yang hina, orang yang. Jadi ini dia mabninya bisa dua, mabni sukun atau mabni fathah. Sanian yang kedua i'rabuh, ya, dia bisa mengalami i'rab. Yu'rabul mudhari'u fi ghairil halataini sabiqatain, ya. Di i'rab fi'il mudhari itu pada selain dua keadaan sebelumnya. Jadi selain dua keadaan di atas, dia semuanya mu'rab. Fayurfa'u wa yunsabu wa yujzam, sehingga dia bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Apa itu rafa, nasab, jazm? Nanti kita bahas di pembahasan i'rab ya. Tapi kalau mau sederhana, di rafa itu biasanya hukum asalnya di dhammah. Kalau di nasab hukum asalnya di fathah. Di jazm hukum asalnya di sukun. Nah, sini contoh yurfa, dia di rafa. Idza lam yasbiqhu nasibun wala jazim, jika tidak ada yang mendahuluinya
amil nasib atau tidak pula amil jazim. Tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazm. Nahwu contohnya yaktubu Zaidun. Ini ketentuan asal ya. Yaktubu dibaca dhammah, dia di rafa namanya. Jadi yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un. Wa yunsabu, ada juga keadaan yang kedua dia dinasab idza sabaqahu nasib. Kalau dia didahului oleh amil nasab. Contohnya ada lan sebelumnya ya, masih ingat tadi? Namanya hurufun nasikhah ya, hurufun nas ya, hurufun nasab apa tadi? An, lan, izan, kai ya, dan sebagainya. Contohnya di sini lan. Lan ya, yakziba Muhammadun. Jadi yakziba. Seandainya tidak ada lan, kita bacanya yakzibu. Nah, kalau tidak ada lan, tidak ada amil nasab, kita bacanya dengan dhammah. Jadi yakziba di sini fi'lun mudhari mansubun bilan. Dia dinasab karena adanya lan. Kemudian yujzam bisa juga mengalami jazam. Idza sabaqahu jazimun, kalau dia didahului oleh jazim, amil jazm. Amil jazm itu tadi huruf-huruf jazm, lam, lamma, ya. Contohnya di sini nahwu lam yakhruj aliyun, lam yakhruj sukun. Seandainya tidak ada lam, dia dibaca rafa, dibaca dhammah, yakhruju aliyun. Tapi karena ada lam maka dibaca sukun. Sama dengan lam yalid. Nah, kalau seandainya tidak ada lam, maka kita baca yalidu. Walam yulad, ada lam di situ. Kalau tidak ada, dibacanya yuladu. Nah, jadi yakhruju juga sama, fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Baik ya. Nah, di sebelahnya itu ada tabelnya tentang ringkasan hukum fi'il. Fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari. Anda tinggal baca kembali ya kalau bingung. Kemudian di sebelahnya mulakhasul mabniyat, ringkasan kata yang mengalami mabni. Nah, huruf itu al-hurufu kulluha mabniyah. Huruf semuanya mabni. Al-asma al-aslu fiha al-i'rab. Ya, hukum asalnya i'rab. Wa yubna minha ma yali, ya. Yang mabni diantaranya adalah berikut, ada 9. Kemudian fi'il sebaliknya dengan isim. Al-aslunya bina. Jadi fi'il madhi semuanya mabni, fi'il amr semuanya mabni. Sementara fi'il mudhari mabni dengan catatan kalau bertemu dengan nunun niswah tadi atau nun taukid. Selain itu dia mu'rab. Nah, berikutnya itu latihan. Anda latihan ya. Latihan yang ada kunci jawabannya. Saya ada jawaban di situ ya. Halaman 26. Perhatikan di situ. Tatbiqatun 'alal af'alil mabniyah. Nah, praktek tatbiq terhadap fiil-fiil yang mabni. Nah, at-tatbiqul awal, praktek pertama mujabun anhu. Nah, ini yang diberi jawaban. Istakhrij kulla fi'lin mabniyin mimma yali wazkur alamata bina'ih. Keluarkan masing-masing fiil yang mabni berikut ini dan sebutkan tanda mabninya. Ya, contoh nomor 1 di situ kan. Qala ta'ala, ada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir. Wa'fu anna waghfir lana. Mana fiil yang mabni di situ? Nah, jawabannya sudah ada. Yang pertama ada lafaz uqfu. Uqfu. Ingat cara bacanya uqfu ya, ingat dari aturan ini. Uqfu itu fi'il amr, mabninya apa? Ala hazfi harfil illah, hapus huruf illatnya. Aslinya ada huruf illat sama dengan ud'u tadi. Ya. Kemudian yang kedua waghfir lana, itu ada kata ighfir. Ighfir ini juga fi'il amr mabniun ala sukun. Ya, mabninya sukun. Begitu seterusnya ya. Jadi Anda berlatih. Nah, kalau bingung ada kunci jawabannya.
Ya. Kalau berhasil lolos dari latihan pertama, Anda coba kerjakan latihan kedua sebelahnya. At-tatbiqus tsani yutlabul jawabu anhu. Anda dituntut jawaban. Tidak dikasih kuncinya ini. Anda kerjakan, ya. Nanti kalau bingung kita bahas. Ya. Kalau bingung kita bahas. Ini contohnya ayat Al-Qur'an semua ini, ya. Silakan sama. Bunyi tugasnya sama apa? Istakhrij, keluarkan. Kulla fi'lin mabniin, semua fi'il mabni. Mimma yali, berikut ini. Wazkur alamata bina'ih, dan sebutkan tanda mabninya, tanda binanya. Ada 14 soal, ya, 11 ayat, 3 hadis. Kerjakan ya. Kerjakan. Kalau bingung nggak apa-apa, yang penting kerjakan dulu. Kalau bingung bertanya, ya. Kalau tidak mengerti bertanya. Yang penting dikerjakan. Jadi bukan bingung tidak ngerti lantas tidak dikerjakan, bukan. Kerjakan. Anda kerja dulu latihan pertamanya atau tatbiqul awal yang ada kunci jawabannya. Dah? Ini kalau orientasi lah ini ya, orientasi ujian. Latihan ujian. Nah, nanti kalau sudah lulus, Anda coba kerjakan yang sebelahnya lagi, tatbik yang kedua tanpa kunci jawaban. Nanti kalau bingung kita bahas pertemuan mendatang ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum ulasan kita pada kesempatan malam. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan ya pembahasan ini. Masih ada 4 menit, silakan. Silakan. Ya silakan, yang mana duluan? Mana saja. Nah. Tadi ini ada rumus terkait dengan membuat amal pada kata kerja yang sahih. Bagaimana itu alhamdulillah saya cukupkan bahwa nanti pertama ditarik dari fi'il mudhari, kemudian fi'il mudhari itu disimpulkan huruf akhirnya, kemudian setelah itu dibuang huruf mudhari'nya, baru kemudian ditentukan apakah pakai rumah, kasroh atau fathah. Tapi yang saya belum paham itu terkait bagaimana membentuk fi'il amr dari fi'il yang apa namanya yang ada huruf ilatnya. Huruf ilat di ujungnya atau di mana saja? Iya. Ya. Boleh salah satunya misalnya qala atau Roma. Itu bagaimana cara membentuk fi'il amarnya? Sama tadi apa? Roma. Caranya sama. Cuma nanti ada tambahan hapus huruf ilatnya. Gitu. Jadi cara yang tadi di sini apa? Fi'il mudhari itu? Yaqulu. Kemudian hapus huruf ilat. Mudhari'nya. Hapus huruf mudhari'nya dulu. Ya. Ya. Hapus juga huruf ilatnya. Bisa dibaca? Bisa kan? Kan sudah ada harokatnya tadi ini qaf. Yaqulu. Hapus huruf mudhari'nya, hapus huruf ilatnya, bisa dibaca, selesai. Nah, kalau nggak bisa dibaca baru kita kasih tadi. Ya. Nah, ini kebetulan bisa dibaca kan? Selesai. Sama juga dengan ini. Roma yarmi. Nah, perhatikan ini. Hapus huruf. Ini kan sukun ya. Hapus. Hapus juga huruf ilatnya. Ini harokatnya begini. Dah? Bisa dibaca? Nggak bisa. Mana bisa dibaca sukun di depan? Nggak bisa kan? Ah, baru dikasih. Ini ya. Jadi prinsipnya sama. Ya. Jadi bentuk fi'il mudhari'nya Anda hapus huruf mudhari'ahnya. Kalau ada ilat, hapus huruf ilat. Bisa dibaca nggak? Kalau bisa, selesai.
Kalau nggak bisa kasih alif. Bagaimana kalau huruf ilatnya 2? Sama juga prinsipnya. Ya. Misalnya ro'a, misalnya lagi waqa yaqi wiqayatan. Nanti tinggal satu huruf itu ujungnya, tinggal ki. Sama prinsipnya ya, misalnya waqa. Ini kan huruf ilatnya 2 ini. Yang di depan sama terakhir. Huruf waw dan huruf alif ya. Huruf waw dan huruf alif ya. Jangan bilang huruf ya lagi ya. Gini. Waqa yaqi. Nah, gini. Perhatikan ini fi'il mudhari'nya. Nah, enggak bisa hapus ini. Jadi perhatikan fi'il mudhari'nya ini. Hapus huruf mudhari'ahnya. Dah? Hapus lagi ini ilatnya. Bisa dibaca enggak? Bisa, begitu huruf ki. Fi'il amarnya tinggal satu, ki. Nah, begitu ya. Itu prinsip dasarnya. Kalau mau lebih gampang lagi hafalkan. Kalau mau lebih gampang hafal itu kitab Al-Amsilatut Tasrifiyah. Enggak pusing-pusing ente kayak gini. Apa fi'il amarnya daraba yadrib idrib, langsung itu, enggak perlu rubah-rubah. Apa fi'il amarnya waqayaki ki. Nah, itu ya, cara lainnya dihafalkan. Tapi kalau mau teoretis begitu tadi teorinya. Ya. Huruf mudhari'ah hapus. Kalau ada huruf ilat hapus juga. Nah, lihat bisa dibaca nggak? Kalau bisa selesai. Kalau nggak bisa kasih bantu dengan satu huruf alif wasal di depan. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Mau memastikan yang kata dulu bisa sebagai mabni atas sukun saja. Ya, bukan dhammah. Dhammah. Karena ketemunya waw toh. Sama dengan tadi kata bu. Cuman ini fil amr. Udkhulu. Oh, kalau fil amr dia ini mabni hasbun nun, sorry. Mabninya hasbun nun. Kalau fil amr, ini kan yang ditanyakan ini toh, fil amr toh? Ya, hasbun nun. Mabninya ala hasbin nun. Kalau fi'il madhi, mabninya dengan dhammah. Hapus nun. Pasti itu udah khuluna. Ya. Sebetulnya bukan udah khuluna, tapi maksudnya diambil dari fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya kan ya ada khuluna tadi. Ada khuluna. Jadi dihapus mudhari'nya. Tidak ada huruf ilatnya. Nah, ditambahkan alif di depan karena tidak bisa dibaca, dalnya sukun. Nah, begitu. Nunnya dihapus. Nah, itu hasbin nun. Ya, antum yang belum mengerti nggak apa-apa ya. Jadi jangan berkecil hati kalau belum mengerti, nggak apa-apa. Sampai di level ini antum nggak ngerti masih wajar. Sampai di level ini, ya. Nanti ada halaman tertentu nanti kalau saya sudah sampaikan. Ini kalau nggak hafal di sini rugi. Nggak paham di sini rugi. Tapi kalau yang ini belum paham masih wajar. Nanti ada halaman nanti kita sampai di topik itu. Terus saya sampaikan kalau sampai pembahasan itu antum nggak paham, ulang di awal. Beneran? Kalau sekarang nggak paham nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masih wajar antum nggak paham. Jadi tidak usah berkecil hati ya kalau nggak paham hari ini nggak apa-apa. Okay? Tapi ingat ada beberapa poin tadi yang antum tidak harus hafalkan ya. Yang lalu kita sudah hafal beberapa huruf. Nah ini tadi antum hafal dhamir itu penting itu. Dhamir itu anta huwa huma hum hiya huma hum penting sekali itu. Kemudian juga ini. Ya ini nanti meskipun di ilmu sharaf nanti Anda dapat juga ini. Katabu itu nanti dapat di ilmu sharaf. Jadi ilmu sharafnya itu belajar.
Jadi itu bukan tambahan ya. Ini saya sampaikan ke antum semua. Jadi yang kita bagi kelasnya itu ilmu sharaf itu bukan tambahan. Bukan ziyadah itu. Itu penting, itu pokok itu. Jadi antum ikut lagi kelas 1 namanya kelas sharaf. Kalau nggak bisa nggak ikut itu setengah mati nanti. Setengah mati. Ya. Nanti kitabnya kan Alam Silatut Tasrifiyah. Itu sudah ada aplikasinya di Play Store, ada, sudah ada filenya banyak ya. Nanti kalau butuh juga masih butuh cetakan, murah itu harganya, nggak sampai 10.000 kayaknya. Atau kalaupun lebih sedikit, paling 12.000 berapa. Murah saja kitab itu. Nanti kalau saya ke Surabaya, kalau ada yang mau nitip boleh ya. Murah saja itu kitabnya. Dulu saya beli 9.000 berapa gitu, 7.000 kah? Murah ya. Tapi kalau antum mau di HP juga boleh. Ada aplikasinya. Cari saja Alam Silatut Tasrifiyah. Sudah ada aplikasinya, saya lihat di Play Store. Jadi ilmu sharaf penting itu, penting ya. Kalau sudah punya kitabnya, hafalkan itu dari kulit ke kulit. Ya. Baik ya, cukup ikhwah sekalian. Ada yang mau disampaikan? Terakhir, Ustaz. Oh terakhir. Ada lagi, silakan. Yang mana ini? Tadi di kitab Silatul Tasrif. Saya lihat kalau di kitab Silatul Tasrif itu tasrifan ilhaman itu cuma sampai di sampai di situ saja, Ustaz. Di bawahnya itu kata itu saya tidak ketemu adanya, Ustaz. Tasrifan untuk. Iya, memang kan tidak ada orang memerintah dirinya sendiri toh. Perintah itu kan kepada lawan bicara. Paham maksudnya? Begitu. Perintah itu kan kepada pihak lain. Jadi nggak ada yang memerintah saya sendiri gitu. Kalau ada yang memerintah saya itu bukan saya tapi orang lain, gitu ya. Jadi memang untuk fil amr tidak sama, tidak 14, gitu. Cukup ya? Baik ya, kita akhiri dulu. Ikhwafillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.